Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sabina Suli dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh dengan NIM 180, 150, 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ampere's Law and Magnetic Field dari buku seri SKAUM atau bahasa Indonesianya itu Hukum Ampere dan Medan Magnetik. Langsung saja kita membahas materi yang pertama yaitu Biot-Savart Law atau Biot-Savart. Hukum Biot-Savart yaitu sebuah diferensial kuat medan magnet atau DH yang merupakan hasil dari diferensial elemen arus IDI. Jadi di sini medan magnet dilambangkan dengan H. Medan ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak karena di medium ini nanti antara I dengan R itu harus berbanding terbalik. Dan medium ini juga tidak bergantung pada medan magnetik ini juga tidak bergantung pada medium yang mengelilinginya karena berdasarkan perkalian silang antara IDI dan AR. Nah, hubungan inilah namanya yang dinamakan Biot-Savart Law. Arah R berasal dari elemen arus di tempat TH ditentukan. Jadi ini R ini merupakan berasal dari elemen arus di tempat DH ini. Jadi arahnya itu ditentukan dari DH. Elemen-elemen arus tidak dapat berdiri sendiri. Semua elemen harus dilengkapi filamen arus yang berkontribusi. Karena semua filamen arus ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Dan penjumlahan inilah nantinya akan membentuk integral dari hukum Biot-Savart di mana H atau medan magnet sama dengan integral tertutup IDI di cross AR dibagi dengan 4pi R kuadrat. Nah, sebuah integral tertutup diperlukan untuk menahan semua elemen arus yang dimasukkan. Nah, bentuk permukaannya mungkin tertutup pada saat tak hingga. Untuk contoh sendiri, sebuah filamen arus I yang panjang dan lurus sepanjang aksis Z di koordinat silindris yang diperlihatkan gambar, di mana Z sama dengan 0. Bidang yang dipilih tidak ada kerugian secara umum dalam bentuk turunan. Nah, jadi di sini kita harus mencari terlebih dahulu DH-nya itu dengan rumus I DZAR cross RAR dikurang ZAZ dibagi dengan 4pi dikali dengan R kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkatkan dengan 3/2. Nah, akan menghasilkan I DZ RAP dibagi dengan 4pi dikali R kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, dengan begini variabel integrasi di sini adalah Z karena API tidak berubah dengan karena di mana API itu tidak akan merubah Z. Nah, hal ini disebabkan karena ia dikeluarkan dari integral sebelum diintegrasikan atau diintegralkan. Nah, untuk rumus dari medan magnetik sendiri yaitu adalah integral minus tak hingga sampai tak hingga juga sampai positif tak hingga, di mana IR dikali DZ dibagi dengan 4pi R kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkatkan 3/2 dikali API dan akan menghasilkan I/2pi R API. Nah, ini untuk gambar contoh soal ini. Nah, yang kedua adalah hukum Ampere. Jadi bunyi hukum Ampere itu sendiri integral garis dari komponen tangan sial dari kuat medan magnet atau H sepanjang lintasan tertutup sama dengan besar arus yang dikelilingi lintasan ini. Jadi rumusnya itu adalah integral tertutup H dikali DI sama dengan IENC. Nah, pertama kali orang akan mengira bahwa hukum ini digunakan untuk mencari nilai I dengan integral. Namun, arus ini biasa dikenal dengan atau menyediakan metode untuk mencari H di sini. Hal ini sangat mirip dengan hukum Gauss untuk mencari D pada charge distribution. Untuk menggunakan hukum Ampere dalam mencari H, ada beberapa tingkatan yang cukup simetri pada masalah yang dibahas. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ini, yaitu yang pertama, H harus bersifat normal atau tangan sial pada setiap titik lintasannya. Dan yang kedua, jika tangan sial, maka besarnya harus tetap. Nah, untuk contoh soalnya, gunakan hukum Ampere untuk memperoleh H oleh arus I yang panjang dan lurus. Hukum Biot-Savart menunjukkan H adalah tangan sial dan dengan besar yang sama sepanjang lingkaran. Maka
integral tertutup H dikali dengan DI menggunakan rumus yang tadi, menggunakan rumus yang ini, sama dengan H dikali 2πr sama dengan I. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan H itu sama dengan 1/2πr API seperti yang kita dapatkan di sebelumnya. Bahwasannya H itu ini. Nah, kemudian materi yang ketiga itu adalah curl. Jadi curl dari medan vektor A ini merupakan medan vektor lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini yang dimaksud dengan curl, di mana nanti dibatasi oleh delta S, ini delta S-nya, dan dibatasi oleh C, ini C. Jadi sini pembatas-batas ini disebut C. Dan kemudian luas yang ada di dalam batas-batas ini disebut dengan delta S, dan ini dia curlnya, vektor lain yang masuk ke dalam delta S ini. Jadi ini vektor A-nya. Nah, dalam suatu integrasi yang mendefinisikan curl ditempuh dengan luas tadi berada di sebelah kiri vektor satuan AN. Definisikan sebagai curl A dikali AN sama dengan limit delta S menuju 0 dengan integral tertutup A dikali DI dibagi dengan delta S. Dalam sistem koordinat, curl sudah pasti oleh komponennya dalam arah ketiga vektor satuan sistem atau kita biasa menyebutnya dengan sistem koordinat kartesian dengan X, Y, dan Z. Nah, misalnya untuk komponen X dalam sistem koordinat kartesian didefinisikan dengan mengambil kontur C segi 4 dalam bidang X sama dengan konstan melalui P, di mana curl A dikali dengan AN sama dengan limit delta S menuju 0 integral tertutup A dikali DI per delta S. Jadi sama dengan rumus yang sebelumnya. Nah, kemudian kita dapat mencarinya dengan menggunakan A sama dengan AX ditambah AY dikali dengan vektor AX dikali dengan vektor AX ditambah dengan vektor AY ditambah dengan vektor AZ. Kemudian pada titik sudut delta S yang terdekat dengan titik asal atau titik I, maka integral tertutup itu menjadi penjumlahan antara batas-batas integral antara integral-integral yang dibatasi oleh delta S itu atau C-nya. Nah, jadi kalau di sini dia itu integral tertutupnya itu integral dengan batas bawah 1, batas atas 2 ditambah dengan integral batas bawah 2, batas atas 3 tambah dengan integral batas bawah 3, batas atas 4 hingga dengan integral batas bawah 4 sampai batas atasnya itu I. Nah, di sini akan kita dapatkan rumus untuk curl A untuk koordinat kartesian. Jadi itu do AZ per do Y dikurang dengan do AY per do Z dikali dengan delta Y dikali dengan delta Z. Nah, curl AX ini kalau misalnya kita mencari untuk nilai curl AS-nya, maka dia hanya diperlukan untuk ini saja do AZ dibagi dengan do Y dikurang dengan do AY per do Z. Nah, untuk komponen-komponen Y dan Z dapat ditentukan dengan cara yang sama dengan mengkombinasikan ketiga komponen tersebut. Nah, ini dalam koordinat kartesian. Nah, kemudian ini juga bisa didapatkan dari determinan matriks orde 3x3 yang ekspansinya memberikan curl kartesian dari A. Nah, setiap baris kedua adalah komponen dari operator del ini. Nah, kemudian untuk mencari curl A dapat dituliskan del A seperti halnya ungkapan lainnya dari analisis vektor. Nah, di sini seringkali ada manfaat dari operator curl ini. Ada dua, yaitu yang pertama, the divergence of a curl is the zero scalar. Itu maksudnya adalah divergensi dari suatu curl adalah 0, yakni jadi ini perkaliannya itu perkalian dotnya itu akan menghasilkan 0. Jadi perkalian dot atau perkalian skalar itu menghasilkan 0. Jadi del cross A itu akan menghasilkan 0. Yang kedua adalah
curl dari suatu gradien adalah 0. Jadi del cross del F sama dengan 0 untuk setiap medan vektor. Yang ini untuk setiap medan vektor, dan yang kedua untuk setiap fungsi skalar dari kedudukannya F. Yang ini. Untuk setiap fungsi skalar dari F ini, kondisi statisnya itu E sama dengan min del V. Oleh sebab itu, menurut persamaan kedua atau menurut statement kedua ini, maka del cross E itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut rapat arus J dan del cross H. Dalam pandangan hukum Ampere, penggambaran rumus untuk curl H dapat dituliskan sebagai ini. Ini untuk pandangan hukum Ampere terhadap rumus curl H. Jadi limit AY AZ mendekati 0, IX per delta Y dikali delta Z itu sama dengan JX di mana atau rapat arus dalam dengan J, di mana JX sama dengan diferensial dari IX dibagi dengan diferensial dari S, di mana daerah rapat arus berlangsung di X. Jadi komponen X dari curl H dan rapat arus J sama di setiap titik. Jadi ada juga kemiripan antara Y dan J ini. Nah, karena del cross H itu sama dengan J. Ini adalah salah satu persamaan Maxwell untuk medan statis. Jika H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka del cross H menghasilkan J untuk daerah tersebut. Nah, ini untuk kerapatan flux magnetik. Kerapatan flux magnetik itu medan gaya yang dikaitkan dengan H atau kerapatan flux magnetik yang diberikan oleh B sama dengan mu H, di mana mu itu bernilai mu 0 dikali dengan mu R. Dengan mu 0 nilainya adalah atau permeabilitas ruang hampa nilainya 4pi dikali 10⁻⁷. Jadi jangan lupa B itu satuannya Tesla. Nah, 1 Tesla itu sama dengan 1 Newton meter per ampere. Nah, untuk flux magnetik P yang melalui permukaan didefinisikan sebagai P integral S B ds, dengan P dapat bertanda positif atau negatif tergantung pada arah normal ds-nya atau diferensial S-nya. Nah, satuan flux ini adalah Weber. Satuan magnetiknya itu berbeda-beda, bisa dicari menggunakan 1 Tesla sama dengan 1 Weber per meter kuadrat, berarti 1 Weber itu sama dengan 1 Tesla dikali dengan meter kuadrat. John juga bisa menggunakan Henry, yaitu 1 Henry bisa dengan 1 Weber per ampere. Nah, ini untuk contoh dari soal tentang kerapatan flux magnetik. Nah, tetapkan besarnya flux yang melalui bidang bagian Pi sama dengan Pi per 4 yang ditentukan oleh R lebih besar dari 0,01 dan lebih kecil dari 0,05 dengan Z 0 dan lebih kecil dari 2, lebih kecil daripada 2 meter. Nah, gambarnya itu kita sudah diperlihatkan nih gambarnya. Ini gambarnya. Suatu arus sebesar 2,5 ampere sepanjang sumbu Z adalah searah dengan AZ. Jadi di sini B-nya itu sama dengan mu H. Kita pakai rumus yang tadi, di mana kita dapat menuliskannya mu 0 dikali I dibagi dengan 2pi R dikali dengan APi. Nah, di sini nanti akan kita dapatkan delta S-nya itu dr dikali dz dikali APi, di mana pi-nya itu kita dapatkan menggunakan rumus integral yang sebelumnya, dan akan menghasilkan 1,61 kali 10⁻⁶ Weber atau 1,61 mikroweber. Nah, perlu diperhatikan bahwa garis-garis flux magnetik P merupakan kurva atau lengkungan tertutup yang tak mempunyai titik awal dan titik akhir. Hal ini berbeda dari psi,
yang pangkalnya bermuatan positif dan berakhir di muatan negatif. Seperti itu. Kemudian selanjutnya potensial vektor magnetik, di mana medan listrik E diperoleh dari konfigurasi muatan-muatan yang kemudian dapat didapatkan pengertian potensial V, di mana E yang kita dapat diperoleh sebagai negatif dari gradiennya, yaitu E sama dengan minus del V. Nah, demikian pula untuk potensial vektor magnetik A yang didefinisikan, sehingga di sini kok berfungsi sebagai besaran perantara di mana dapat dihitung B dan H. Perhatikan bahwa definisi A konsisten dengan syarat del dot B sama dengan 0. Satuan A adalah Weber per meter atau Tesla meter. Kalau diterapkan syarat tambahan di mana ini del dot A sama dengan 0, maka potensial vektor A dapat ditentukan dari arus-arus yang diketahui dalam daerah yang ditinjau. Untuk ketiga macam konfigurasi yang berlaku, ungkapan-ungkapannya ada sebagai berikut. Jadi di sini ada tiga ungkapan, yaitu arus filamen dengan rumus ini, arus permukaan dengan rumus ini, dan arus volume dengan rumus ini. Di sini yang dimaksud dengan R adalah jarak dari elemen arus elemen ke titik di mana vektor magnetik hendak dihitung. Ini contohnya. Nanti dari contoh ini akan menggunakan atau akan sesuai dari hukum Biot-Savart. Untuk yang terakhir adalah teorema Stokes. Jadi teorema Stokes ini adalah permukaan terbuka S yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Teorema Stokes ini menyatakan bahwa integral komponen tangensial dari vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari curl F melalui permukaan S, di mana integral tertutup F dikali dengan diferensial I sama dengan integral S del cross F dot ds. Kalau F dipilih menjadi potensial vektor magnetik A, teorema Stokes memberikan integral tertutup A DI sama dengan integral S B ds sama dengan Pi. Sekian presentasi dari saya untuk Ampere's Law and Magnetic Field kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.